Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi al-wafirah wa ayanihi al-mutakassirah wa minanihi wa ayanihi al-mutanassirah wa qadratihi al-mu'azzamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Wa ya ayyuhal muslimun, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. Ma'asyiral muslimin wa zumratal hadirin rahimakumullah. Allah berpesan dari Jumat ke Jumat mengenai takwa. Dan pada kali ini kami Al-Fakir sampaikan pada lewat firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad anzalna ilaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair." Qad anzalna, telah kami turunkan bermacam-macam libas, pakaian. Yang pakaian ini untuk menutupi aurat kita. Aurat kita dari yang mulai murah berbahan katun, berbahan kain kafan, sampai yang kelas menengah, sampai yang harganya puluhan juta rupiah berupa sutra dan pernik-perniknya dan sebagainya, demi untuk menutupi aurat-aurat kita. Bagaimanapun bagusnya pakaian yang dibuat oleh manusia, itu tidak bisa mengalahkan bagusnya pakaian walibasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itulah pakaian yang paling baik. Ma'ahsanal libas bid dunya illa taqwa. Tidak ada pakaian yang paling baik itu kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa taqwa? Qala Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajah. Apakah takwa? Ya Imam Ali, dijawab oleh beliau, at-taqwa huwa al-imanu bit-tanzil, beriman dan beramal dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syukru bil qalil, syukur dengan apa yang Allah telah berikan berupa nikmat, dan tidak berambisi yang terlalu hingga menyentuh hal yang haram dan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal istidad ila yaumir rahil, dan beramal, mempunyai kekayaan banyak atau sedikit, tapi itu semuanya diniatkan untuk lillahi ta'ala, untuk mempersiapkan per hari pertemuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hari kematian. Pendeknya yaitu mempersiapkan amal untuk bertemu di mana hari kita ini bakal meninggal dunia. Banyak yang menyangka bahwa begini, setelah meninggal dunia ini kita ini selesai sudah. Padahal la almaniyatu wa awwalu hayatil haqiqah. Kematian itu adalah awal sebenarnya kehidupan yang sebenarnya. Laisa min musta'tabin badad dunya ilal jannah wan nar. Setelah hancurnya badan, raga, bahkan setelah hancurnya dunia, saudara-saudara sekalian, laisa min musta'tabin, gak ada tempat istirahat saudara-saudara, kecuali tempatnya kita di mana? Antara neraka dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan ketika ditanya, ala ata'lamuna ma huwal qais, kalian tahu nggak siapa orang yang paling cerdas? Kata orang yang paling cerdas, ma'indahu mal in alladzina indahu malun katsira ya Rasulullah. Ya Rasulullah, orang yang paling cerdas, yang paling cerdik di dunia ini adalah orang yang banyak hartanya. Ya, kalau mau dibahas lebih jauh, banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak depositanya, mungkin banyak istrinya dan banyak keturunannya. Rasulullah dengan lembut, manis tersenyum. Kata Al-Qais, laisa lahu malun wala auladun wa zurriyatun wa hafadah wala buyutun wala manzilah. Orang cerdas itu bukan orang yang banyak uangnya,
bukan yang banyak hartanya, bukan banyak keturunan dan anak cucunya. Al-Kais walladzina ya'lamuna ya'rifuna Allah wa yasta'iddu liyaumin rahim. Sesungguhnya Rasulullah mengingatkan kita bahwa orang yang paling cerdas itu adalah orang yang seluruh amal hidupnya, baik itu dia makan, dia ingat Allah, dia berpakaian, dia ingat Allah, yaitu dengan sekedar membaca bismillah. Dia keluar rumah, dia membaca bismillah, tawakkaltu Allah. Dia mempersiapkan kehidupannya itu semua untuk amal ibadah karena dia tahu dia bakal mati. Ini orang yang paling cerdas, yang dianggap, yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Hakim. Maka yang paling diharapkan oleh Rasulullah SAW itu nggak ada lain, saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, adalah kesadaran kita sebagai manusia. Ya, banyak orang yang mengikuti bodybuilding hingga kekar, keras ototnya, berbentuk otot-ototnya, besar, kuat. Tapi nggak ada yang bisa menolak yang namanya kalau udah masuk faktor U. Entah itu kena Parkinson, entah itu kena hyper, jantung lemah. Kalau udah masuk faktor U, umur, nggak ada yang bisa nolak, saudara-saudara sekalian. Maka tersia-sialah itu kehidupan jika tidak didasari dengan takwa. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar. Hari di mana runtuh semua segala yang diciptakan, kreasi-kreasi manusia yang ada di dunia ini. Gunung runtuh, gedung-gedung rubuh, laut menguap ke daratan, hancur saudara-saudara sekalian, dan digantikan oleh hamparan yang begitu luas tanpa ada ujung mata yang bisa memandang. Wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina bil asfad. Dan kamu lihat orang-orang yang berdosa banyaknya, luar biasa, nunduk nyesel. Ternyata ada kehidupan sebelahnya. Wa barazulillahi wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina bil aswad. Lemah tuh dengkul, nggak bisa diri. Ternyata setelah kematian ada itu. Ternyata dibangkitkan tuh. Hujan selama 40 hari 40 malam berupa air sperma. Lantas dari tulang ekor itu tumbuh manusia. Sebagaimana kita yang sekarang nih, kita punya badan sekarang bagaikan cendawan. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan manusia saat itu baru menyadari, saudara-saudara sekalian, wah ribet ini, selama di dunia nggak ada istighfar, nggak ada taubat. Dan kita manusia, kullu bani Adam khata. Tiap kita ini banyak dosanya, kecuali para nabi dan rasul maksum, kecuali para aulia yang dosanya sangat sedikit sekali. Kita yang awam. Maka ini menyangkut hadis ini, kullu bani Adam khata. Kita ini anak Adam pasti punya salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik anak cucu Adam adalah at-tawwabun, yang banyak-banyak meminta ampun. Maka tuba liman kutiba fi kitabihi kasratul istighfar. Maka berbahagialah orang yang hidup selama di dunia itu banyak catatan amalnya ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan dicatatnya dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bakal terjadi. Wa taral mujrimina yauma idzin muqarrana bil asfad. Dan orang yang berdosa ini sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahum nar. Sarabiluhum min qatiranin. Kalau selama ini kita dandanin nih badan, ya, banyak kaum enggak udah masuk ke ranah dunia kaum Adam juga, dilulur tuh badan, ya pokoknya segala macam didandanin tuh badan, pokoknya biar bersih, biar tampan, ya, rambut yang ubanan ya disemir, gigi yang tanggal dipakaikan,
ya, tangan dipakaikan segala macam perhiasan. Tapi nanti di hari akhirat, saudara-saudara sekalian, Allah mengabarkan sarabiluhum min qatiranin wa takshabwajibun nar. Itu baju mereka orang-orang yang berdosa dipakaikan lembaran-lembaran tembaga yang terdiri dari lembaran tembaga yang sudah dipanaskan. Lembaran tembaga yang panas sampai memerah. Min qatiranin. Lantas air minum mereka ketika mereka teriak haus, 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 itu cairan tembaga yang mencair merah digelobokkan ke atas mulut mereka. Sementara tangan-tangan orang-orang pendosa ini dirantai oleh malaikat. Wa taghsha wujuhahumun nar. Dan kepala mereka tanpa daya manusia saat itu dibebesin, dirojokin ke dalam leburan-leburan baja yang memerah, yang dimasak, dipelangkin di dasar neraka. Ini na'udzubillah min dzalik. Berita-berita seperti ini adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Dunia lestari, manusia sejahtera. La yazlimu ba'duhum ba'dha. Jangan sampai kita punya kezaliman. Kezaliman terhadap orang lain, terhadap yang bukan milik hak kita. Innallaha yuzakkirukum 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengingatkan kalian akan neraka. Lituhsinukum minha. Agar kalian menjaga diri kalian jangan sampai masuk neraka. Wala yazlimu ba'dukum ba'dha. Wala ta'kulu harama. Jangan kalian saling jalim menjalimi, dan jangan kalian memakan harta yang haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Atau dengan cara begini, ya, dengan cara mempelintir hukum untuk memperoleh harta yang haram.